Ada kisah yang tak selesai, ada cinta yang tak pernah bertemu, dan ada luka yang hanya bisa diceritakan. Selamat datang di channel ini, tempat kisah nyata berbicara. Jika cerita seperti ini pernah menyentuh hatimu, tekan like agar kisah ini terus hidup. Subscribe supaya kamu tak melewatkan cerita berikutnya. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang terluka, dan tulis di kolom komentar. Cerita mana yang paling membekas di hatimu? Di tanah Hindustan yang subur, ketika Kekaisaran Mughal berdiri megah di bawah langit berwarna emas, takdir mulai menenun sebuah kisah cinta yang kelak abadi melampaui waktu. Di balik dinding istana Agra yang kokoh, gema sejarah dan ambisi kekuasaan bercampur dengan bisikan perasaan yang belum terucap. Inilah awal dari kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, cinta nyata yang lahir di tengah kemewahan, intrik, dan bayang-bayang takdir. Pada akhir abad ke-16, lahirlah seorang pangeran bernama Khurram. Ia adalah cucu dari Kaisar Akbar yang agung, darah bangsawan mengalir kuat dalam dirinya. Sejak kecil, Khurram dididik untuk menjadi penguasa, mempelajari strategi perang, seni diplomasi, serta filsafat dan sastra Persia. Namun di balik ketegasan tatapan matanya, tersembunyi jiwa yang lembut, jiwa yang kelak mengenal cinta dengan cara yang jarang dimiliki seorang raja. Istana Agra pada masa itu bukan sekadar pusat kekuasaan. Ia adalah dunia yang berkilauan oleh marmer putih, permata berkilap, dan kain sutra terbaik dari penjuru negeri. Setiap lorong menyimpan rahasia, setiap taman menyimpan cerita. Di sanalah para bangsawan berlalu lalang, membawa ambisi dan harapan masing-masing. Tak seorang pun menyangka bahwa di tempat semegah itu, sebuah pertemuan sederhana akan mengubah sejarah. Pada suatu hari di pasar istana, ketika perayaan kerajaan tengah berlangsung, Pangeran Khurram berjalan di antara kios-kios yang menjajakan kain, perhiasan, dan wewangian. Hiruk-pikuk tawa dan musik memenuhi udara. Namun di antara semua itu, pandangan Khurram terhenti pada seorang gadis muda yang berdiri anggun di balik etalase kaca. Wajahnya lembut, matanya jernih, dan senyumnya menyimpan ketenangan yang menyejukkan hati. Namanya Arjuman Banu Begum. Ia bukan gadis biasa. Arjuman berasal dari keluarga bangsawan Persia yang terpandang. Kecerdasannya setara dengan kecantikannya, dan tutur katanya mencerminkan kebijaksanaan yang jarang ditemukan pada usia muda. Saat mata Khurram bertemu dengan mata Arjuman, waktu seolah berhenti. Dunia yang megah di sekeliling mereka menghilang, menyisakan keheningan yang hanya dipenuhi oleh detak jantung. Tak ada kata cinta yang terucap hari itu. Namun dalam keheningan itulah, benih cinta ditanam oleh takdir. Khurram pergi dengan langkah yang tampak tenang, namun hatinya bergejolak. Ia tahu, perasaan yang baru tumbuh itu bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memanggil jiwanya. Sejak hari itu, bayangan Arjuman terus menghantui pikiran Khurram. Di sela pelajaran strategi dan pertemuan politik, ia mendapati dirinya merindukan senyum yang sederhana namun dalam maknanya. Sementara itu, Arjuman pun merasakan getaran yang sama. Di balik tirai istana wanita, ia menyimpan perasaan yang tak berani diungkapkan, menyadari bahwa cinta di lingkungan kerajaan jarang berjalan lurus. Namun jalan menuju cinta mereka tidaklah mudah. Tradisi, politik, dan kekuasaan berdiri sebagai tembok tinggi. Pangeran Khurram telah dijodohkan dengan putri lain demi kepentingan politik kerajaan. Pernikahan itu berlangsung, namun hati Khurram tetap kosong. Arjuman adalah satu-satunya yang mengisi ruang terdalam jiwanya. Tahun demi tahun berlalu. Takdir terus menguji kesabaran mereka. Hingga akhirnya, setelah penantian panjang selama 5 tahun, izin kerajaan turun. Pangeran Khurram diizinkan menikahi Arjuman Banu Begum. Pada hari pernikahan itu, istana Agra bersinar lebih terang dari biasanya. Bunga-bunga menghiasi setiap sudut, musik mengalun lembut, dan doa-doa dipanjatkan ke langit. Saat itulah Arjuman menerima gelar baru, Mumtaz Mahal, perhiasan istana. Bagi Khurram,
Mumtaz bukan sekadar istri. Ia adalah sahabat, penenang jiwa, dan cahaya di tengah beban kekuasaan. Sejak hari itu, cinta mereka tumbuh bukan hanya sebagai kisah romantis, tetapi sebagai ikatan dua jiwa yang saling melengkapi. Dan tanpa mereka sadari, cinta yang dimulai dari satu tatapan sederhana itu kelak akan melahirkan sebuah monumen keabadian, menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati pernah benar-benar ada di dunia ini. Setelah pernikahan yang menyatukan Pangeran Khurram dan Mumtaz Mahal, Istana Agra tak lagi hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga rumah bagi sebuah cinta yang tumbuh dalam kesetiaan. Di balik dinding marmer dan tirai sutra, kehidupan mereka mengalir bukan sebagai dongeng tanpa celah, melainkan sebagai perjalanan dua jiwa yang saling menguatkan di tengah beban tahta. Mumtaz Mahal bukan sekadar permaisuri yang menghiasi singgasana dengan kecantikan. Ia adalah pendamping sejati, perempuan yang memahami beratnya tanggung jawab seorang calon kaisar. Setiap langkah Khurram dalam dunia politik dan militer selalu diiringi oleh nasihat lembut Mumtaz. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, menimbang dengan kebijaksanaan, dan berbicara dengan ketulusan yang menenangkan. Dalam keseharian mereka, cinta hadir dalam hal-hal sederhana. Percakapan panjang di taman istana saat senja, doa yang dipanjatkan bersama sebelum malam, serta keheningan yang terasa hangat tanpa perlu banyak kata. Mumtaz memahami kegelisahan Khurram, sementara Khurram menemukan kedamaian dalam kehadiran istrinya. Di dunia yang penuh intrik dan pengkhianatan, mereka menciptakan ruang aman bagi satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu tidak terlepas dari bayang-bayang kekuasaan. Perebutan tahta di dalam keluarga Mughal adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Ayah Khurram, Kaisar Jahangir, dikelilingi oleh para bangsawan dan permaisuri yang memiliki kepentingan masing-masing. Setiap keputusan politik bisa berujung pada kehancuran atau kejayaan. Di tengah situasi genting itu, Mumtaz Mahal berdiri di sisi Khurram tanpa ragu. Ia bukan hanya saksi perjuangan suaminya, tetapi juga sumber kekuatan. Saat Khurram harus memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi militer, Mumtaz memilih untuk ikut bersamanya, meski harus meninggalkan kenyamanan istana. Baginya, tempat teraman bukanlah istana megah, melainkan di sisi orang yang dicintainya. Di tenda-tenda perang dan medan perjalanan yang berat, cinta mereka diuji. Debu, kelelahan, dan ancaman kematian menjadi bagian dari hari-hari mereka. Namun justru di sanalah ikatan mereka semakin kuat. Mumtaz merawat Khurram ketika ia lelah, menguatkannya ketika keraguan muncul, dan mengingatkannya akan tujuan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Kehadiran Mumtaz memberi keseimbangan pada jiwa Khurram. Ia mengajarkan bahwa seorang penguasa sejati tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan belas kasih. Banyak keputusan Khurram yang lahir dari diskusi panjang dengan Mumtaz, keputusan yang kelak dikenang sebagai kebijakan yang adil dan manusiawi. Cinta mereka juga dianugerahi dengan kelahiran anak-anak. Istana dipenuhi tawa dan tangis bayi, menambah warna dalam kehidupan yang sebelumnya dipenuhi tekanan. Mumtaz menjalani perannya sebagai ibu dengan penuh kasih, sementara Khurram menemukan kebahagiaan sederhana saat melihat keluarganya tumbuh. Namun setiap kelahiran juga membawa risiko, terutama bagi kesehatan Mumtaz, sesuatu yang diam-diam mengkhawatirkan Khurram. Waktu terus berjalan, dan badai politik semakin mendekat. Khurram mulai menyadari bahwa jalan menuju tahta tidak akan damai. Ia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri, dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah yang tak terelakkan. Dalam setiap kegelisahan itu, Mumtaz selalu ada, menjadi jangkar yang menahan Khurram agar tidak tenggelam dalam ambisi. Cinta mereka bukanlah cinta yang berteriak lantang, melainkan cinta yang bertahan dalam diam, dalam kesetiaan, dan dalam pengorbanan. Mereka tahu, kebahagiaan mereka suatu hari bisa direnggut oleh takdir. Namun selama mereka masih bersama, setiap penderitaan terasa lebih ringan untuk dijalani. Dan tanpa mereka sadari, hari-hari penuh cinta itu sedang menghitung mundur menuju ujian terbesar dalam hidup mereka.
Sebuah ujian yang kelak akan mengubah cinta ini menjadi legenda, dan mengukir nama Mumtaz Mahal selamanya di hati Shah Jahan. Waktu tidak pernah berhenti menunggu cinta, terlebih di dunia kekuasaan yang kejam. Ketika Pangeran Khurram semakin dewasa, jalan hidupnya pun semakin dipenuhi oleh pertarungan, bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga darah dagingnya sendiri. Kekaisaran Mughal, yang tampak megah dari kejauhan, sesungguhnya menyimpan api perebutan kekuasaan yang siap membakar siapa saja. Kaisar Jahangir mulai melemah, dan bayangan tentang siapa yang akan menggantikannya semakin menggelisahkan istana. Para pangeran bersiap, para bangsawan memilih kubu, dan intrik berlapis-lapis merasuki setiap sudut kekaisaran. Khurram, yang sebelumnya dikenal sebagai prajurit dan pemimpin yang cakap, kini berdiri di persimpangan antara kesetiaan dan ambisi. Di tengah ketegangan itu, Mumtaz Mahal tetap setia mendampingi suaminya. Ia memahami bahwa jalan menuju tahta bukanlah jalan yang bersih. Darah akan tertumpah, dan keputusan-keputusan kejam harus diambil. Namun Mumtaz juga tahu, Khurram bukanlah lelaki yang haus kekuasaan. Ia hanya ingin memastikan bahwa kekaisaran berada di tangan yang adil. Saat konflik terbuka tak lagi dapat dihindari, Khurram memimpin pasukannya melawan saudara-saudaranya sendiri. Perang saudara meletus, meninggalkan luka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Di setiap medan pertempuran, Khurram membawa beban yang berat, bukan hanya sebagai calon kaisar, tetapi sebagai seorang anak dan saudara. Mumtaz tidak pernah menjauh. Ia mengikuti Khurram dalam perjalanan panjang dan berbahaya, meninggalkan istana demi berada di sisinya. Dalam tenda sederhana, jauh dari kemewahan, Mumtaz menjadi tempat Khurram mencurahkan kegelisahan. Ia menyeka darah dan debu dari wajah suaminya, menenangkan jiwanya yang terpecah antara kewajiban dan perasaan. Perang itu panjang dan melelahkan. Kekalahan sempat menghampiri Khurram, memaksanya mundur dan hidup dalam ketidakpastian. Namun dalam masa tergelap itu, Mumtaz tetap menjadi cahaya. Ia meyakinkan Khurram bahwa takdir belum selesai menuliskan kisah mereka. Bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan yang belum terlihat. Akhirnya, roda takdir berputar. Kaisar Jahangir wafat, dan keseimbangan kekuasaan berubah. Dengan strategi, keberanian, dan dukungan dari pihak-pihak yang setia, Khurram berhasil menyingkirkan para pesaingnya. Tahun 1628, ia naik tahta dengan gelar baru, Shah Jahan, Raja Dunia. Upacara penobatan berlangsung megah. Istana dipenuhi suara terompet, kain sutra, dan perhiasan berkilau. Namun di balik semua kemegahan itu, Shah Jahan hanya mencari satu wajah. Wajah Mumtaz Mahal. Saat pandangan mereka bertemu, tak ada sorak-sorai yang lebih bermakna daripada senyum penuh pengertian di antara mereka. Sebagai kaisar, Shah Jahan memberikan Mumtaz posisi istimewa. Ia menjadi permaisuri utama, penasihat kepercayaan, dan penjaga rahasia terdalam kekaisaran. Tidak ada keputusan besar yang diambil tanpa mempertimbangkan pandangan Mumtaz. Ia memegang segel kerajaan, simbol kepercayaan tertinggi yang jarang diberikan kepada siapapun. Namun kekuasaan selalu menuntut harga. Beban Shah Jahan semakin berat, dan tanggung jawabnya semakin luas. Setiap hari membawa keputusan yang memengaruhi jutaan nyawa. Dalam semua itu, Mumtaz tetap menjadi penyeimbang, mengingatkannya bahwa seorang kaisar juga harus memiliki hati. Cinta mereka kini berdiri di puncak kejayaan. Namun seperti semua puncak, ia membawa jarak yang lebih dekat pada kejatuhan. Tak seorang pun dapat menebak bahwa di balik masa keemasan itu, takdir sedang menyiapkan perpisahan yang akan mengguncang dunia Shah Jahan selamanya. Dan tanpa disadari, langkah mereka menuju kejayaan juga merupakan langkah perlahan menuju tragedi yang akan mengubah cinta ini menjadi keabadian. Di bawah pemerintahan Shah Jahan, Kekaisaran Mughal memasuki masa keemasan yang dikenang sepanjang sejarah. Kota-kota berkembang, seni dan arsitektur mencapai puncaknya, dan kekayaan negeri mengalir dari segala penjuru. Istana Agra berdiri semakin megah,
seolah mencerminkan kejayaan sang kaisar. Namun di balik kemilau itu, ada kehidupan yang lebih berarti bagi Shah Jahan daripada segala bentuk kemegahan, keluarganya, dan terutama Mumtaz Mahal. Sebagai permaisuri utama, Mumtaz Mahal menjadi pusat kehidupan istana. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kebaikan hatinya. Banyak rakyat kecil yang datang mengadu, dan Mumtaz mendengarkan dengan penuh empati. Ia menjadi jembatan antara kekuasaan dan rakyat, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi kata, tetapi nyata dirasakan. Shah Jahan mempercayainya sepenuhnya. Dalam kesibukan memerintah, ia selalu menyisakan waktu untuk Mumtaz. Malam-malam mereka sering dihabiskan dalam percakapan panjang, membahas masa depan kekaisaran, anak-anak mereka, dan mimpi-mimpi sederhana yang tak pernah benar-benar pudar. Di hadapan Mumtaz, Shah Jahan bukanlah kaisar, melainkan seorang suami yang rapuh dan jujur. Keluarga mereka tumbuh dengan cepat. Anak-anak memenuhi istana dengan tawa dan tangis. Mumtaz mengandung dan melahirkan berkali-kali. Setiap kelahiran disambut dengan doa dan harapan. Namun setiap kali pula, Shah Jahan merasakan kekhawatiran yang semakin dalam. Ia tahu, tubuh Mumtaz perlahan terkuras oleh kehamilan yang terus-menerus. Meski demikian, Mumtaz tak pernah mengeluh. Ia menjalani perannya dengan keteguhan yang sunyi. Bahkan saat Shah Jahan harus memimpin kampanye militer atau melakukan perjalanan panjang, Mumtaz tetap bersikeras untuk ikut. Baginya, berada di sisi Shah Jahan lebih penting daripada kenyamanan dan keselamatan dirinya sendiri. Di tengah perjalanan-perjalanan itu, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat. Wajah Mumtaz yang dulu selalu berseri kini kadang tampak pucat. Langkahnya tidak lagi setegap sebelumnya. Shah Jahan memperhatikan semua itu dengan cemas, namun Mumtaz selalu menenangkannya dengan senyum lembut. Ia berkata bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun takdir tidak bisa ditenangkan dengan kata-kata. Di balik senyum Mumtaz, tubuhnya semakin lemah. Kehamilan demi kehamilan meninggalkan luka yang tak terlihat. Para tabib istana mulai mengkhawatirkan kesehatannya, tetapi Mumtaz menolak untuk mengurangi perannya. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai permaisuri dan ibu. Masa keemasan itu terasa seperti cahaya yang terlalu terang, seolah akan padam sewaktu-waktu. Shah Jahan, meski dikelilingi oleh kekuasaan dan kejayaan, mulai dihantui rasa takut yang belum pernah ia kenal. Takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai. Setiap doa yang ia panjatkan kini lebih sering ditujukan untuk satu hal, keselamatan Mumtaz Mahal. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan tidak memberinya kendali atas hidup dan mati. Bahwa di hadapan takdir, seorang kaisar sama rapuhnya dengan rakyat biasa. Dan di saat kejayaan mencapai puncaknya, bayangan tragedi mulai merayap pelan. Tanpa suara, tanpa peringatan. Takdir sedang menunggu saat yang tepat untuk merenggut cahaya paling berharga dalam hidup Shah Jahan. Perjalanan menuju selatan membawa rombongan kekaisaran ke Burhanpur, sebuah kota yang jauh dari kemegahan Agra. Shah Jahan memimpin kampanye militer, dan seperti biasa, Mumtaz Mahal memilih untuk berada di sisinya. Meski tubuhnya sudah lemah dan mengandung anak ke-14, Mumtaz menolak untuk ditinggal. Baginya, jarak adalah penderitaan yang lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Hari-hari di Burhanpur berjalan dengan ketegangan. Shah Jahan disibukkan oleh strategi perang dan laporan medan tempur, sementara Mumtaz beristirahat di tenda kekaisaran. Para tabib semakin sering dipanggil. Wajah mereka menyimpan kekhawatiran yang tak mampu disembunyikan. Kehamilan ini berbeda. Tubuh Mumtaz terlihat terlalu letih untuk menanggung beban sebesar itu. Di malam-malam yang sunyi, Shah Jahan duduk di sisi Mumtaz, menggenggam tangannya yang terasa semakin dingin. Ia berbicara dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya akan memecahkan ketenangan yang rapuh. Mumtaz mendengarkan dengan senyum lemah, matanya memancarkan cinta yang tak pernah pudar. Ia tahu. Dalam diam,
Mumtaz tahu bahwa ini mungkin adalah perjalanan terakhirnya. Saat waktu persalinan semakin dekat, udara di Burhanpur terasa berat. Hujan turun perlahan, seakan langit ikut merasakan kegelisahan. Di dalam tenda, Mumtaz berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Shah Jahan tidak beranjak. Ia menolak meninggalkan sisi istrinya, meski para penasihat memintanya fokus pada urusan kekaisaran. Jeritan Mumtaz memecah malam. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Shah Jahan merasakan ketakutan yang tak terlihat oleh siapapun. Bukan ketakutan akan kehilangan kekuasaan, tetapi kehilangan separuh jiwanya. Ia berdoa, bukan sebagai kaisar, melainkan sebagai seorang suami yang putus asa. Akhirnya, seorang bayi perempuan lahir ke dunia. Tangisnya menggema di tenda yang sunyi. Namun kebahagiaan itu tidak sempurna. Mumtaz terbaring lemah, napasnya tersengal. Para tabib berusaha sekuat tenaga, tetapi darah terus mengalir, dan harapan semakin menipis. Shah Jahan menggenggam tangan Mumtaz dengan erat. Air mata yang jarang jatuh dari mata seorang kaisar kini mengalir tanpa bisa ditahan. Mumtaz menatap suaminya dengan penuh cinta, seolah ingin mengukir wajah itu dalam ingatannya untuk terakhir kali. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Mumtaz meminta 3 janji. Ia meminta Shah Jahan untuk selalu mencintainya, bahkan setelah ia tiada. Ia meminta agar Shah Jahan tidak menikah lagi, agar cintanya tetap utuh. Dan yang terakhir, ia meminta agar sebuah makam yang indah dibangun untuk mengenang cinta mereka, bukan untuk kemegahan, tetapi sebagai simbol kesetiaan. Shah Jahan mengangguk, terisak dalam diam. Ia berjanji, meski hatinya hancur. Dalam pelukan suaminya, Mumtaz Mahal menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1631. Dunia Shah Jahan runtuh seketika. Suara perang, gemerlap kekuasaan, dan sorak kemenangan tak lagi berarti. Semua terasa kosong. Shah Jahan menutup wajah Mumtaz dengan kain putih, menyadari bahwa cahaya hidupnya telah padam. Untuk pertama kalinya, seorang kaisar merasa benar-benar tak berdaya. Malam itu, Burhanpur menjadi saksi bisu atas cinta yang terputus oleh kematian. Namun tanpa mereka sadari, perpisahan itu bukanlah akhir. Dari kesedihan terdalam Shah Jahan, akan lahir sebuah janji keabadian yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Kematian Mumtaz Mahal meninggalkan kehampaan yang tak mampu diisi oleh apapun. Setelah jenazahnya dimakamkan sementara di Burhanpur, Shah Jahan kembali ke Agra sebagai sosok yang berbeda. Kaisar yang dahulu dikenal tegas dan berwibawa kini berjalan dengan langkah berat, seolah setiap langkah adalah beban kenangan yang tak tertanggungkan. Istana yang dulu terasa hidup kini terasa sunyi. Lorong-lorong yang pernah dipenuhi tawa Mumtaz kini hanya menyisakan gema kesepian. Shah Jahan mengurung dirinya dalam duka. Ia menolak hiburan, menolak musik, dan menjauh dari kemegahan yang dahulu ia banggakan. Rambutnya yang hitam perlahan memutih, wajahnya menua jauh lebih cepat dari usianya. Setiap malam, Shah Jahan terbangun oleh kenangan. Bayangan Mumtaz hadir dalam mimpinya, tersenyum seperti dahulu, lalu menghilang sebelum ia sempat menggapainya. Ia sering duduk sendirian, menatap taman istana yang diterangi bulan, tempat mereka dulu berbincang tentang hal-hal sederhana. Kini, kesederhanaan itu terasa lebih berharga daripada seluruh kekaisaran. Para bangsawan dan penasihat mulai khawatir. Kekaisaran membutuhkan kaisarnya. Namun Shah Jahan seolah kehilangan alasan untuk memerintah. Dunia tanpa Mumtaz terasa hampa. Ia menyadari bahwa segala kekuasaan yang ia genggam tak mampu melindungi orang yang paling ia cintai. Di tengah duka yang membatu itu, satu janji terus bergema di benaknya. Janji terakhir Mumtaz. Tentang sebuah makam. Tentang cinta yang harus diabadikan, bukan untuk dipuja, tetapi untuk dikenang. Shah Jahan mulai merenung, mencari cara untuk mengubah kesedihannya menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia membayangkan sebuah bangunan yang tak sekadar menjadi tempat peristirahatan terakhir,
tetapi menjadi perwujudan cinta. Sebuah monumen yang akan berbicara ketika kata-kata tak lagi cukup. Sebuah bangunan yang akan membuat dunia tahu bahwa cinta sejati pernah hidup dan pernah kehilangan. Shah Jahan memanggil para arsitek terbaik dari seluruh penjuru dunia. Dari Persia, Turki, hingga Asia Tengah. Ia mengumpulkan seniman, pemahat, dan ahli kaligrafi terbaik. Ia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Yang ia inginkan hanya satu, kesempurnaan. Namun sebelum makam itu dibangun, Shah Jahan memerintahkan agar jasad Mumtaz dipindahkan ke Agra. Perjalanan itu dilakukan dengan penuh penghormatan. Setiap langkah terasa seperti upacara perpisahan yang terus diulang. Saat jenazah Mumtaz tiba di tepi sungai Yamuna, Shah Jahan berdiri lama, menatap aliran air yang tenang. Ia merasa, di sanalah tempat yang tepat. Tempat di mana cinta mereka akan beristirahat selamanya. Duka Shah Jahan tidak pernah benar-benar sembuh. Namun perlahan, kesedihan itu berubah bentuk. Ia menjadi tekad. Tekad untuk membangun sesuatu yang melampaui waktu, melampaui kematian. Sebuah bukti bahwa cinta tidak berakhir saat napas terakhir dihembuskan. Setiap hari, Shah Jahan memeriksa rancangan, mengoreksi detail, dan memastikan bahwa setiap garis, setiap lengkungan, mencerminkan keindahan Mumtaz. Ia ingin makam itu setia, lembut, dan agung. Seperti cinta mereka. Dan dari hati seorang kaisar yang hancur, lahirlah awal dari sebuah karya yang kelak dikenal dunia sebagai simbol cinta abadi. Sebuah janji yang dibangun dari air mata, kesetiaan, dan kenangan yang tak pernah pudar. Di tepi sungai Yamuna yang mengalir tenang, Shah Jahan berdiri menatap tanah kosong yang kelak akan mengubah wajah dunia. Di sanalah, ia memutuskan, cinta Mumtaz Mahal akan beristirahat selamanya. Bukan di tempat yang tersembunyi, melainkan di tempat yang akan dilihat matahari setiap pagi dan bulan setiap malam. Sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu janji seorang suami kepada istrinya. Pembangunan dimulai dengan persiapan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ribuan pekerja dikerahkan, dari tukang batu hingga pengrajin terbaik. Gajah-gajah membawa marmer putih dari tambang Makrana, menempuh perjalanan panjang demi satu tujuan. Setiap balok batu dipilih dengan teliti, seolah Shah Jahan ingin memastikan bahwa Mumtaz hanya disentuh oleh kesempurnaan. Para arsitek bekerja siang dan malam. Rancangan demi rancangan diperiksa langsung oleh Shah Jahan. Ia tidak sekadar memberi perintah, ia terlibat dengan hati. Setiap kubah, setiap lengkungan, setiap ukiran bunga memiliki makna. Taj Mahal tidak dirancang untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk mengekspresikan kelembutan cinta yang tak pernah pudar. Marmer putih menjadi simbol kesucian perasaan Shah Jahan. Saat matahari terbit, bangunan itu direncanakan untuk memantulkan cahaya keemasan, seperti senyum Mumtaz di pagi hari. Saat senja, ia akan berwarna merah muda, mengingatkan Shah Jahan pada kelembutan istrinya. Dan di malam hari, Taj Mahal akan berkilau di bawah sinar bulan, seperti cinta yang tak pernah benar-benar tidur. Kaligrafi ayat-ayat suci diukir dengan presisi luar biasa. Huruf-hurufnya semakin besar ke atas, menciptakan ilusi kesempurnaan saat dipandang dari bawah. Tidak ada kesalahan yang dibiarkan. Setiap detail harus seimbang, seperti hubungan Shah Jahan dan Mumtaz yang dibangun atas kesetaraan dan saling menghormati. Pembangunan itu memakan waktu bertahun-tahun. 22 tahun berlalu, dan ribuan nyawa mendedikasikan tenaga mereka. Banyak yang bertanya-tanya mengapa seorang kaisar menghabiskan begitu banyak kekayaan hanya untuk sebuah makam. Namun Shah Jahan tidak pernah meragukan pilihannya. Baginya, kekaisaran dapat runtuh, tetapi cinta harus bertahan. Selama proses itu, Shah Jahan sering datang sendiri, berjalan perlahan di antara tiang-tiang marmer yang belum selesai. Ia membayangkan Mumtaz berjalan di sampingnya, menyentuh dinding yang masih kasar, tersenyum seperti dahulu. Dalam keheningan itu, Shah Jahan berbicara pada kenangan,
seolah Mumtaz masih mendengarkan. Namun waktu tidak hanya membangun monumen, ia juga menggerogoti tubuh Shah Jahan. Usianya bertambah, kesehatannya menurun. Rambutnya kini sepenuhnya memutih, dan langkahnya semakin lambat. Meski begitu, ia menolak berhenti. Taj Mahal harus selesai. Janjinya harus ditepati. Ketika bangunan itu akhirnya berdiri hampir sempurna, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah karya yang bukan sekadar arsitektur, tetapi puisi dalam bentuk batu. Taj Mahal berdiri simetris, anggun, dan hening. Ia tidak berteriak meminta perhatian, namun siapapun yang melihatnya akan terdiam. Di dalamnya, makam Mumtaz Mahal ditempatkan di pusat, dihiasi dengan keindahan yang lembut. Shah Jahan berdiri lama di sana, sendirian. Untuk pertama kalinya sejak kematian Mumtaz, ia merasa sedikit lebih tenang. Seolah sebagian dari dukanya kini memiliki tempat untuk beristirahat. Namun tanpa ia sadari, kisahnya sendiri belum mencapai akhir. Di balik monumen cinta yang abadi itu, takdir sedang menyiapkan bab terakhir dari perjalanan Shah Jahan. Sebuah bab yang akan menyatukan cinta dan kehilangan, kekuasaan dan kesendirian, dalam satu keheningan yang kekal. Waktu yang membangun Taj Mahal perlahan juga meruntuhkan kekuatan Shah Jahan. Sang kaisar yang pernah berdiri tegak di hadapan dunia kini harus bersandar pada tongkat untuk berjalan. Usianya telah lanjut, tubuhnya melemah, namun pikirannya masih dipenuhi kenangan tentang Mumtaz Mahal. Taj Mahal telah berdiri megah, tetapi cinta yang menghidupinya kini hanya tinggal dalam ingatan. Di dalam istana, suasana berubah. Anak-anak Shah Jahan telah tumbuh dewasa, membawa ambisi dan keinginan mereka sendiri. Di antara mereka, Aurangzeb, putra ketiganya, tampil paling keras dan penuh perhitungan. Ia memandang kekuasaan bukan sebagai amanah, melainkan sebagai sesuatu yang harus direbut sebelum terlambat. Ketika kesehatan Shah Jahan semakin memburuk, ketegangan di antara para pangeran meningkat. Pertikaian yang dahulu pernah dialami Shah Jahan kini terulang dalam bentuk yang lebih kejam. Perang saudara kembali membara, dan kali ini, Shah Jahan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak lagi mampu mengendalikan arah takdir. Aurangzeb bergerak cepat dan tanpa belas kasihan. Ia mengalahkan saudara-saudaranya, lalu mendeklarasikan diri sebagai penguasa baru. Shah Jahan, kaisar besar yang pernah menggenggam dunia, dijatuhkan oleh darah dagingnya sendiri. Tanpa upacara, tanpa penghormatan, ia dipaksa turun dari tahta. Hari itu, Shah Jahan tidak menangis. Air matanya telah habis jauh sebelumnya, saat Mumtaz meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang dalam. Ia menerima pengasingan dengan diam, seolah semua yang terjadi hanyalah kelanjutan dari kehilangan yang telah lama ia rasakan. Shah Jahan dikurung di benteng Agra. Sebuah istana yang megah, namun berubah menjadi penjara emas. Dari jendela kecil kamarnya, ia dapat melihat Taj Mahal berdiri di kejauhan. Setiap pagi dan sore, pandangannya tertuju ke sana. Bangunan putih itu menjadi satu-satunya penghubungnya dengan cinta, dengan masa lalu, dengan kehidupan yang pernah ia miliki. Hari-hari di pengasingan berjalan lambat. Shah Jahan menghabiskan waktu dengan berdoa, mengenang, dan menatap. Ia berbicara pada Mumtaz dalam diam, menceritakan bagaimana dunia telah berubah tanpa dirinya. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaan. Semua itu terasa jauh dan tidak berarti. Aurangzeb sesekali menjenguk, namun tak pernah ada kehangatan di antara mereka. Hubungan ayah dan anak itu membeku oleh ambisi dan pengkhianatan. Shah Jahan tidak memohon, tidak pula mengutuk. Ia telah belajar bahwa kekuasaan dapat direbut, tetapi cinta tidak bisa dipaksakan. Dalam kesunyian itu, satu-satunya penghiburan Shah Jahan adalah Taj Mahal. Ia menyaksikan bagaimana cahaya matahari mengubah warna marmernya, bagaimana bulan membuatnya bersinar lembut di malam hari. Dari kejauhan, ia merasa Mumtaz masih ada di sana, menunggunya dengan sabar. Tubuh Shah Jahan semakin lemah.
Nafasnya pendek, langkahnya gemetar. Namun setiap kali ia merasa mendekati akhir, pandangannya selalu kembali ke Taj Mahal. Di sanalah hatinya bersemayam. Di sanalah jiwanya telah lama tinggal. Dan tanpa disadari oleh dunia di luar tembok benteng, Shah Jahan sedang menapaki bab terakhir hidupnya. Sebuah bab yang tidak lagi berbicara tentang kekuasaan, melainkan tentang penyatuan kembali. Tentang dua jiwa yang telah lama terpisah oleh kematian, dan kini bersiap untuk dipertemukan kembali oleh keabadian. Hari-hari terakhir Shah Jahan mengalir seperti senja yang enggan berakhir. Di dalam ruang pengasingannya di Benteng Agra, waktu seolah kehilangan makna. Tidak ada lagi perintah yang harus diberikan, tidak ada lagi keputusan yang harus diambil. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua, duduk diam di balik jendela, menatap satu-satunya dunia yang masih ia kenal, Taj Mahal. Setiap pagi, cahaya matahari menyentuh marmer putih itu dengan lembut. Dari kejauhan, bangunan itu tampak hidup, seolah bernapas bersama Shah Jahan. Ia memandangnya lama, matanya yang renta berkaca-kaca. Dalam keheningan itu, ia tidak melihat batu dan kubah. Ia melihat Mumtaz. Senyumnya, tatapannya, suaranya yang kini hanya hidup dalam ingatan. Tubuh Shah Jahan semakin melemah. Tangannya gemetar, napasnya pendek dan berat. Para tabib istana datang dan pergi, namun mereka tahu, waktu sang kaisar hampir habis. Aurangzeb, kini penguasa penuh, tidak menunjukkan banyak perhatian. Baginya, ayahnya adalah masa lalu yang telah usai. Namun Shah Jahan tidak menyimpan kebencian. Di ambang kematian, amarah terasa sia-sia. Yang ia rasakan hanyalah rindu. Rindu yang begitu dalam, hingga terasa seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap detak jantungnya seolah memanggil satu nama yang sama, berulang-ulang, tanpa suara. Di malam hari, saat bulan menggantung pucat di langit Agra, Shah Jahan sering terjaga. Ia berbicara pada Mumtaz dalam bisikan yang hampir tak terdengar. Ia menceritakan kesepiannya, penyesalannya, dan cinta yang tak pernah berkurang meski waktu telah mencuri segalanya. Dalam imajinasinya, Mumtaz duduk di sampingnya, mendengarkan seperti dulu. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan. Janji untuk mencintainya selamanya. Janji untuk tidak menikah lagi. Janji untuk membangun sebuah makam yang indah. Semua janji itu telah ia tepati. Taj Mahal berdiri megah, menjadi saksi bisu kesetiaannya. Kini, hanya satu hal yang belum terwujud. Pertemuan kembali. Pada suatu pagi yang hening, Shah Jahan merasa napasnya semakin berat. Ia meminta dibantu untuk duduk menghadap jendela. Dengan sisa kekuatannya, ia menatap Taj Mahal untuk terakhir kalinya. Cahaya pagi membuatnya berkilau lembut, seperti sedang menyambutnya pulang. Air mata mengalir di pipi Shah Jahan. Bukan air mata ketakutan, melainkan kelegaan. Ia tahu, perjalanan panjangnya hampir selesai. Dunia yang pernah ia kuasai kini terasa jauh. Yang dekat hanyalah kenangan, dan cinta yang menunggunya di seberang kehidupan. Dengan suara yang sangat pelan, Shah Jahan mengucapkan nama Mumtaz Mahal. Tidak ada yang mendengarnya selain dirinya sendiri, dan mungkin takdir. Nafasnya melemah, lalu berhenti, dengan pandangan terakhir tertuju pada monumen cinta yang ia bangun dengan seluruh jiwanya. Pada tahun 1666, Shah Jahan wafat dalam kesunyian. Tidak ada upacara megah. Tidak ada ratapan besar dari istana. Sang Raja Dunia meninggal sebagai seorang suami yang setia, bukan sebagai kaisar yang berkuasa. Namun kematiannya bukanlah akhir. Karena cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk disatukan kembali. Dan di balik dinding marmer putih Taj Mahal, sebuah ruang kosong telah lama menantikan kehadirannya. Sebuah tempat di sisi Mumtaz Mahal. Tempat di mana dua jiwa yang terpisah oleh waktu akhirnya akan beristirahat bersama, dalam keabadian yang tak lagi mengenal perpisahan. Kematian Shah Jahan datang tanpa gemuruh,
sepi seperti hari-hari terakhir hidupnya. Sang kaisar yang pernah disebut Raja Dunia itu meninggal dalam kesunyian benteng Agra, jauh dari singgasana dan sorak pujian. Namun meski ia wafat tanpa kemegahan, takdir telah menyiapkan akhir yang jauh lebih agung daripada upacara manapun. Jenazah Shah Jahan diperlakukan dengan sederhana. Aurangzeb, kini penguasa penuh kekaisaran, memerintahkan pemakaman tanpa perayaan besar. Tidak ada arak-arakan panjang, tidak ada tangisan istana. Hanya doa-doa yang lirih, dan tubuh renta seorang ayah yang dibaringkan dalam keheningan. Namun satu keputusan mengubah segalanya. Aurangzeb mengizinkan ayahnya dimakamkan di Taj Mahal, di sisi Mumtaz Mahal. Keputusan itu sederhana, namun syarat makna. Tanpa disadari, Aurangzeb telah menggenapi janji cinta yang telah lama menunggu. Shah Jahan, yang membangun Taj Mahal untuk istrinya, kini akan beristirahat di dalamnya, bukan sebagai kaisar, tetapi sebagai suami. Malam itu, jenazah Shah Jahan dibawa melintasi sungai Yamuna. Air mengalir tenang, seolah mengerti kesakralan perjalanan itu. Cahaya obor memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang bergetar. Tidak ada suara selain langkah-langkah pelan dan doa yang dibisikkan. Alam seakan menunduk hormat. Taj Mahal berdiri sunyi, putih dan agung di bawah cahaya bulan. Kubahnya menjulang seperti langit kedua, memayungi cinta yang telah lama berdiam di dalamnya. Pintu-pintu dibuka perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ruang makam itu kembali menyambut kehadiran Shah Jahan. Di dalam, makam Mumtaz Mahal telah lama berada di pusat. Simetris, anggun, dan dikelilingi keheningan yang sakral. Di sanalah Shah Jahan dikebumikan, tepat di sisi istrinya. Tidak di tengah, tidak sejajar secara sempurna, melainkan sedikit menyamping. Sebuah ketidaksempurnaan kecil dalam bangunan yang nyaris sempurna. Namun justru disitulah maknanya. Taj Mahal, yang dibangun dengan simetri mutlak, kini memiliki satu asimetri. Satu-satunya. Makam Shah Jahan. Sebuah tanda bahwa cinta sejati tidak selalu mengikuti aturan, bahkan dalam kesempurnaan arsitektur. Cinta itu hidup, manusiawi, dan nyata. Dengan penyatuan itu, perjalanan panjang Shah Jahan akhirnya selesai. Semua kehilangan, pengorbanan, dan kesetiaan kini menemukan tempatnya. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi jendela yang memisahkan pandangan. Shah Jahan dan Mumtaz Mahal kini bersama, bukan dalam kehidupan, tetapi dalam keabadian. Di luar, Taj Mahal terus berdiri menghadapi waktu. Ia menyaksikan pergantian kerajaan, perubahan dunia, dan jutaan pasang mata yang datang dan pergi. Banyak yang mengagumi keindahannya, banyak yang memotretnya, banyak yang menjadikannya simbol cinta. Namun hanya sedikit yang benar-benar memahami sunyi yang membangunnya. Di balik marmer putih itu, terbaring dua jiwa yang pernah saling mencintai tanpa syarat. Cinta yang tidak sempurna, tetapi setia. Cinta yang diuji oleh kekuasaan, perang, dan kematian. Cinta yang tidak berakhir saat napas terakhir dihembuskan. Dengan dimakamkannya Shah Jahan di sisi Mumtaz Mahal, kisah ini mencapai keheningan puncaknya. Namun cerita mereka belum benar-benar selesai. Karena selama Taj Mahal masih berdiri, selama dunia masih menatapnya dengan kagum, cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal akan terus hidup, berbisik kepada siapapun yang mau mendengarkan. Taj Mahal berdiri bukan sebagai bangunan, melainkan sebagai bahasa. Ia tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan cahaya, bayangan, dan keheningan. Setiap orang yang berdiri di hadapannya mungkin melihat hal yang berbeda, namun pada dasarnya, Taj Mahal menyampaikan satu pesan yang sama, bahwa cinta sejati pernah hidup dan menolak untuk dilupakan. Di pagi hari, ketika matahari pertama kali menyentuh kubah putihnya, Taj Mahal tampak lembut dan hangat. Marmernya memantulkan warna keemasan pucat, seolah bangunan itu terbangun perlahan dari tidur panjang. Pada saat itu, ia terasa seperti permulaan. Seperti cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal di masa muda mereka,
murni dan penuh harapan. Saat siang tiba, Taj Mahal berdiri terang dan tegas. Putihnya nyaris menyilaukan, seakan menunjukkan keteguhan cinta yang telah melalui ujian waktu. Tidak goyah oleh panas, tidak berubah oleh pandangan. Seperti kesetiaan Shah Jahan yang tetap utuh meski kekuasaan, perang, dan kematian berusaha merenggut segalanya darinya. Menjelang senja, warna Taj Mahal berubah menjadi merah muda, lalu keperakan. Bayangan memanjang di halaman, dan udara dipenuhi keheningan yang dalam. Pada saat inilah bangunan itu terasa paling manusiawi. Ia tidak lagi tampak sempurna, tetapi indah dalam kefanaan. Seperti cinta yang telah kehilangan, namun tetap bertahan dalam kenangan. Dan di malam hari, ketika bulan menggantung tinggi, Taj Mahal berkilau lembut. Tidak mencolok, tidak menuntut perhatian. Ia hadir dengan tenang, seperti bisikan. Seperti Mumtaz Mahal yang hidup dalam diam Shah Jahan selama tahun-tahun pengasingannya. Cinta yang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Arsitektur Taj Mahal dirancang dengan ketelitian yang nyaris tak masuk akal. Setiap sisi seimbang, setiap jarak diperhitungkan. Namun di tengah kesempurnaan itu, terdapat satu ketidakseimbangan kecil. Makam Shah Jahan. Letaknya sedikit menyimpang dari pusat. Sebuah ketidaksempurnaan yang disengaja oleh takdir. Ketidaksempurnaan itu adalah pengakuan bahwa cinta sejati tidak selalu simetris. Bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar rapi. Bahwa kehilangan meninggalkan celah yang tak bisa ditutup sepenuhnya. Dan justru disitulah kejujuran cinta itu bersemayam. Kaligrafi yang mengelilingi Taj Mahal bukan sekadar hiasan. Ayat-ayat suci itu berbicara tentang kehidupan, kematian, dan keabadian. Huruf-hurufnya membesar ke atas, menciptakan ilusi keseragaman. Sebuah pengingat bahwa perspektif manusia terbatas, dan hanya dengan melihat dari sudut yang benar, keindahan sejati dapat dipahami. Di dalam Taj Mahal, suara langkah kaki terdengar berbeda. Lebih lembut, lebih dalam. Seolah bangunan itu meminta setiap orang yang masuk untuk melambat, untuk menghormati keheningan yang ada. Di sanalah Mumtaz Mahal dan Shah Jahan beristirahat, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai dua manusia yang pernah saling mencintai. Berabad-abad telah berlalu. Kekaisaran Mughal runtuh. Raja-raja berganti. Dunia berubah. Namun Taj Mahal tetap berdiri, menolak tunduk pada waktu. Ia menjadi saksi bisu bagi generasi yang datang dan pergi, bagi cinta-cinta yang lahir dan padam. Banyak yang datang untuk mengagumi keindahannya. Namun sedikit yang benar-benar mendengarkan apa yang ia katakan. Bahwa cinta tidak diukur dari lamanya bersama, tetapi dari kesetiaan saat berpisah. Bahwa kehilangan bukan akhir dari cinta, melainkan bentuk lain dari keberadaannya. Taj Mahal tidak meminta untuk dipuja. Ia hanya berdiri, setia pada tugasnya. Menjaga dua jiwa yang telah lama bersatu kembali. Menjadi pengingat bahwa di dunia yang penuh kebisingan dan perubahan, pernah ada cinta yang begitu dalam, hingga harus diabadikan dalam batu dan cahaya. Dan selama Taj Mahal masih berdiri, selama matahari masih terbit dan bulan masih bersinar, kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal akan terus hidup. Tidak sebagai dongeng, tetapi sebagai kebenaran yang terukir dalam keheningan. Ada kisah-kisah yang selesai ketika tokohnya pergi. Namun ada pula kisah yang justru baru benar-benar dimulai saat dunia kehilangan mereka. Cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal termasuk yang kedua. Karena setelah keduanya diam dalam satu makam, suara mereka tidak pernah benar-benar padam. Ia berubah bentuk. Menjadi legenda, menjadi doa, menjadi pertanyaan abadi tentang apa arti mencintai seseorang dengan seluruh jiwa. Taj Mahal berdiri seperti jawaban yang tidak diucapkan. Ia tidak mengumumkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ia hanya menunjukkan, inilah wujud cinta yang tidak menyerah pada kematian. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, membawa bahasa yang berbeda, pakaian yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Namun saat mereka berdiri di hadapannya,
Banyak yang mendadak sunyi. Seolah mereka mengerti bahwa di tempat itu, kata-kata menjadi terlalu kecil. Waktu melipat kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ada yang menyebutnya kisah paling romantis dalam sejarah India. Ada yang melihatnya sebagai simbol kekuasaan. Ada pula yang mempertanyakannya, karena tidak ada cinta yang sepenuhnya bersih dari konteks zamannya. Tetapi di balik segala tafsir itu, ada satu inti yang tetap sama. Seorang lelaki kehilangan perempuan yang paling ia cintai, lalu menolak membiarkan dunia melupakannya. Cinta mereka tumbuh di tengah kekaisaran, di tengah politik, di tengah intrik keluarga. Mereka bukan pasangan sederhana yang hidup jauh dari badai. Mereka berada tepat di jantung badai itu. Justru karena itulah cinta mereka terasa nyata. Mereka mencintai bukan karena hidup mudah, melainkan karena hidup sulit, dan mereka memilih tetap saling menggenggam. Bagi Shah Jahan, Mumtaz bukan hanya permaisuri. Ia adalah rumah. Tempat ia kembali ketika dunia terlalu bising. Tempat ia menjadi manusia, bukan penguasa. Ketika Mumtaz pergi, Shah Jahan kehilangan rumahnya. Dan manusia yang kehilangan rumah seringkali melakukan hal yang tampak berlebihan bagi orang lain, namun masuk akal bagi hatinya. Taj Mahal adalah rumah terakhir yang ia bangun untuk Mumtaz, sekaligus rumah untuk dukanya sendiri. Lalu dunia pun mengubah Taj Mahal menjadi simbol yang lebih besar dari siapapun. Ia menjadi lambang cinta, dan sekaligus lambang kehilangan. Ia menjadi tempat orang-orang berjanji untuk setia, dan tempat orang-orang mengenang kesetiaan yang tak sempat selesai. Ia menjadi panggung bagi ribuan kisah kecil, foto-foto, lamaran, dan doa. Namun di balik semua itu, ia tetap menyimpan kisah aslinya. Dua jiwa yang pernah saling mencintai dalam kehidupan, lalu disatukan kembali dalam kematian. Ada sesuatu yang membuat kisah ini bertahan melampaui abad. Mungkin karena semua manusia, siapapun mereka, memiliki ketakutan yang sama, kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan waktu. Kehilangan kesempatan untuk berkata, "Aku mencintaimu," sekali lagi. Kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal menyentuh luka itu, namun juga memberi penghiburan. Bahwa meski manusia tidak bisa melawan kematian, manusia masih bisa memilih bagaimana ia mencintai. Shah Jahan tidak bisa menghidupkan Mumtaz kembali. Ia tidak bisa menawar takdir. Namun ia bisa memilih untuk tetap setia. Ia bisa memilih untuk menjaga janji. Ia bisa memilih untuk membuat dunia mengingat nama Mumtaz, bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi sebagai cinta. Dan dalam pilihan itulah, cinta mereka menjadi warisan. Warisan itu tidak hanya berupa bangunan. Ia berupa pelajaran halus, bahwa cinta bukan sekadar perasaan. Ia adalah tindakan. Ia adalah keteguhan untuk hadir, bahkan saat jalan menjadi berat. Ia adalah keberanian untuk bertahan, bahkan saat dunia berubah. Ia adalah kesetiaan yang tidak mencari sorak-sorai. Namun kisah ini juga mengingatkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia dalam pengertian biasa. Mumtaz meninggal muda. Shah Jahan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian. Kekuasaan yang mereka miliki tidak menyelamatkan mereka dari penderitaan. Tetapi justru karena itu, kisah mereka terasa dekat. Karena kebanyakan cinta manusia juga tidak kebal dari luka. Dan meski demikian, cinta mereka tidak kalah. Ia hanya berubah wujud. Dari pelukan menjadi kenangan. Dari kata-kata menjadi bangunan. Dari kehidupan menjadi keabadian. Kini, ketika kita menyebut Taj Mahal, kita sebenarnya sedang menyebut satu hal yang sama. Cinta yang menolak mati. Cinta yang tetap berdiri meski dunia berubah. Cinta yang tidak meminta untuk dimengerti oleh semua orang, namun terus berbicara kepada siapapun yang pernah kehilangan, dan siapapun yang pernah berharap. Dan masih ada satu bab lagi, bab penutup yang akan mengunci semuanya dalam satu keheningan agung. Bab ketika kita kembali ke bawah kubah putih itu, tempat dua jiwa akhirnya benar-benar pulang. Di bawah kubah putih yang menjulang tenang,
Dunia terasa melambat. Angin berhembus lembut, membawa keheningan yang seolah telah berdiam di tempat itu selama berabad-abad. Taj Mahal berdiri tanpa suara, namun di dalam diamnya, ia menyimpan akhir dari sebuah perjalanan panjang. Di sanalah, dua jiwa akhirnya pulang ke tempat yang sama. Shah Jahan dan Mumtaz Mahal tidak lagi dipisahkan oleh waktu, kekuasaan, atau kematian. Mereka beristirahat berdampingan, bukan sebagai kaisar dan permaisuri, melainkan sebagai sepasang manusia yang pernah saling mencintai dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi jendela yang memisahkan pandangan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Jika seseorang berdiri cukup lama di dalam Taj Mahal, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula kegembiraan, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Seolah bangunan ini tidak hanya menyimpan kisah cinta, tetapi juga mengajarkan bagaimana melepaskan dengan penuh hormat. Cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal tidak pernah berteriak meminta dikenang. Ia tidak membutuhkan pujian, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ingin setia pada dirinya sendiri. Dan mungkin justru karena itulah, dunia terus mengingatnya. Karena di tengah zaman yang berubah cepat, kesetiaan terasa semakin langka. Taj Mahal bukanlah monumen tentang kemewahan semata. Ia adalah pengakuan bahwa cinta bisa lebih kuat dari ambisi. Bahwa di balik kekuasaan terbesar sekalipun, ada manusia yang rapuh, yang takut kehilangan, yang memilih mencintai meski tahu akhirnya akan menyakitkan. Shah Jahan membangun Taj Mahal bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, tetapi untuk menunjukkan siapa Mumtaz Mahal baginya. Di bawah kubah itu, waktu tidak lagi berkuasa. Siang dan malam datang silih berganti, matahari dan bulan bergantian menyentuh marmer putih. Namun bagi dua jiwa yang beristirahat di sana, semua itu hanyalah aliran yang lembut. Mereka telah melewati kegelisahan dunia. Mereka telah tiba di keheningan yang utuh. Orang-orang akan terus datang. Akan terus berdiri, menatap, dan bertanya-tanya. Beberapa akan melihat Taj Mahal sebagai simbol cinta. Beberapa akan melihatnya sebagai keajaiban arsitektur. Beberapa hanya akan mengambil gambar dan pergi. Namun di antara jutaan pasang mata itu, selalu ada satu atau dua yang diam lebih lama. Yang merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Yang mungkin sedang mencintai, atau sedang kehilangan. Kepada merekalah kisah ini berbicara paling pelan, namun paling jujur. Bahwa mencintai bukan soal memiliki selamanya. Bahwa perpisahan tidak selalu berarti kegagalan. Bahwa kesetiaan bisa hidup bahkan ketika orang yang dicintai telah tiada. Bahwa cinta sejati tidak lenyap, ia hanya berubah bentuk. Shah Jahan dan Mumtaz Mahal tidak hidup bahagia selamanya dalam arti dongeng. Mereka hidup dalam arti yang lebih manusiawi. Mereka mencintai, kehilangan, bertahan, dan akhirnya beristirahat. Dan dalam perjalanan itu, mereka meninggalkan sesuatu yang bisa disentuh oleh dunia, namun dirasakan oleh hati. Kini, di bawah kubah putih yang sama, kisah mereka berakhir tanpa benar-benar berakhir. Karena setiap kali seseorang menyebut Taj Mahal, setiap kali seseorang memandangnya dalam sunyi, cinta itu kembali bernapas. Tidak keras, tidak mencolok. Hanya cukup untuk mengingatkan bahwa di dunia yang sementara ini, pernah ada cinta yang memilih setia sampai akhir. Dan mungkin, itulah bentuk keabadian yang paling jujur. Setiap orang memaknai cinta dengan caranya sendiri. Jika kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal meninggalkan kesan bagimu, ceritakan bagaimana kamu memahaminya. Mungkin, kisahmu akan berarti bagi orang lain yang membacanya. Di dunia yang terus bergerak cepat, ada kisah-kisah yang mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk memahami makna cinta, pengorbanan, dan kesetiaan yang pernah nyata. Terima kasih telah melihat dunia melalui teropong cinta. Sampai bertemu di kisah berikutnya, di mana cinta selalu punya cerita untuk diceritakan. Next cerita apa lagi ya Abesti?
Terima kasih telah menemani kisah ini hingga akhir. Jika kamu ingin terus menjelajahi cerita-cerita yang membentuk dunia, tetaplah bersama kami. Support channel kami dengan cara klik like, komen dan subscribe.